warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadliana, saya perwakilan dari UPT SPF SD Negeri Tabaringan 5. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Seonggok Jagung di Kamar, penulis W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari, di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu, dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenis di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakan tetapi kurang terlatih bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkan dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan? Persoalannya, apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghormati, melainkan untuk menjatuhkan dan melukai. Pula, mereka yang mengaku beragama malah termakan kata intoleran. Sungguh ironi negeriku ini. Wahai pemuda-pemudi bumi pertiwi, untuk sumpah yang telah engkau lupakan, untuk sumpah yang telah kau abaikan, ini bukanlah akhir hari tanpa arti, tetapi ini dari rakyat yang masih memiliki hati, dari pemuda yang dicintai pada negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.